Shalom. Ya, mari kita lanjutkan akan pertanyaan seorang ibu ini tentang apakah hamba Tuhan boleh berpolitik. Ya, ini bagian 2 ya. Nah, kemudian Ibu Erni berkata, tapi di ayat itu kok ditulis hamba Tuhan ya Pak, bukan ditulis hamba Allah ya Pak. Nah, saya jawab, nah begini Bu ya, Alkitab Perjanjian Baru atau PB itu terjemahan bahasa Indonesia itu menulis nama YHWH dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Tuhan ya. Jadi hanya huruf besar saja, T-nya saja, maksudnya hanya T-nya saja yang berhuruf besar, yang lain pakai huruf kecil. Nah, jadi itu. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama atau PL, YHWH itu ditulis Tuhan, huruf besar semua. Nah, ini di dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru tuh apa dibedakan ya. Kalau zaman Perjanjian Lama Alkitab bahasa Indonesia menulis YHWH itu dengan Tuhan, huruf besar semua. Nah, setelah Alkitab Perjanjian Baru ini tidak ditulis oleh terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu Tuhan, huruf besar semua, tapi hanya T-nya saja yang besar gitu loh Bu. Paham apa tidak ini ya bedanya? Nah, makanya di Lukas 1 ayat 38 itu sebetulnya aslinya itu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu maksudnya Tuhan itu huruf besar semua sebetulnya, sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama ya, karena itu kan nama dari Allah yaitu YHWH itu 4 huruf pentagram atau tidak bisa dibaca ya, huruf mati semua kan. Nah, cuma di ayat itu ditulis hamba Tuhan, maksudnya di Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 38. Nah, tapi sebetulnya itu Tuhan di sini khususnya itu Tuhan huruf besar semua, bukan hanya T-nya saja yang besar. Nah, itu paham ya. Dan YHWH atau dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan Tuhan oleh Alkitab bahasa Indonesia itu adalah nama Allah atau nama Bapa di dalam Perjanjian Lama gitu loh maksudnya Bu. Jadi artinya Maria itu berkata bahwa ia adalah hamba Allah. Nah, itu yang maksudnya begitu, yang betul. Nah, kan soalnya kan kalau hamba Tuhan itu kan maksudnya namanya ya, sedangkan nama Allah kan Tuhan menurut terjemahan bahasa Indonesia gitu loh. Makanya kan sama saja kan Maria berkata aku ini adalah hamba Tuhan, maksudnya hamba THUN besar semuanya, YHWH itu. Nah, itu kan nama Allah. Nah, sama aja kalau Maria berkata saya katakan bahwa Maria berkata dia adalah hamba Allah, kan sama saja, karena kan nama Allah itu kan adalah YHWH pada Perjanjian Lama. Jelas ya ini ya. Lalu Ibu Erni berkata, oh gitu, wah baru tahu saya sekarang ternyata Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru itu maksudnya adalah Tuhan huruf besar semua atau nama Allah ya Pak, YHWH itu ya Pak dalam kitab Perjanjian Lama ya Pak. Saya jawab, iya Bu, walah ya tidak semuanya yang ditulis di kitab PB atau kitab Perjanjian Baru itu kalau ada Tuhan T yang besar saja itu maksudnya adalah YHWH, tidak semua Bu. Ini hanya ini ayat-ayat tertentu begitu maksudnya, termasuk di Kisah 1 ayat di kitab Lukas 1 ayat 38. Nah, itu di Maria sedang berkata bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Aslinya hamba Tuhannya huruf besar semua, maksudnya gitu. Tapi karena Perjanjian Baru mengikuti bahasa Yunani kan, kalau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru kan bahasa Yunani. Nah, itu menulisnya juga bukan ini YHWH tapi Kurios begitu. Makanya Alkitab bahasa Indonesia menulis dengan terjemahan Tuhan, Tuhannya T-nya saja yang besar, bukan Tuhan huruf besar semua, bukan seperti dalam Alkitab Perjanjian Lama begitu loh. Tahu ya. Nah, jadi tidak semua, jadi tidak semua yang di kitab Perjanjian Baru kata Tuhan itu terus artinya nama YHWH atau nama
Allah itu semua, bukan ya, hanya tertentu. Nah ini kita harus bisa memilih, artinya bisa mengerti ya mana ini ayat yang dimaksud nama Allah itu atau bukan, artinya bukan nama tapi memang Tuhan, artinya begitu. Jadi kita harus bisa membedakan itu ya. Ini tentu saja harus pimpinan Roh Kudus ya, kalau enggak malah keliru-keliru atau salah-salah, kebalik-balik begitu. Jadi yang penting kita harus meminta bimbingan Roh Kudus kalau kita membaca Alkitab, supaya kalau terjadi seperti itu ya, artinya keraguan atau kebingungan, Roh Kudus memberi penerangan gitu loh, sehingga jelas ya. Kalau makanya penyesatan itu kan awalnya karena akan salah menafsir ya. Karena apa? Karena terus terang tidak dipimpin Roh Kudus. Nah itu salah tafsir namanya, akhirnya menimbulkan kesesatan. Nah hati-hati, makanya kalau membaca Alkitab harus ada pimpinan daripada Roh Kudus ya. Untuk dipimpin Roh Kudus ya tentu saja harus punya. Kalau tidak punya Roh Kudus bagaimana bisa dipimpin Roh Kudus? Jelas ya Bu ya. Lalu Ibu Erni berkata, oh gitu ya. Ibu sudah berapa lama jadi orang Kristen kah? Lalu Ibu Erni berkata, wah ya sudah lama sekali Pak, sekarang aja umur saya sudah tua Pak. Saya jawab, oh tapi baru tahu sekarang ya kebenaran itu ya. Lalu Ibu Erni berkata, iya Pak, saya pikir hamba Tuhan itu ya sama saja dengan hamba Allah Pak, dan itu maksudnya pendeta. Ternyata bukan dan beda ya Pak, hamba Tuhan dengan hamba Allah itu ya. Saya jawab, iya Bu, itu yang berkata bukan saya loh, tapi firman Allah loh Bu. Artinya kan pasti benar kalau firman Allah yang berkata, iya kan? Seperti Yakobus, ya kan? Paulus, Petrus dan sebagainya, itu adalah hamba Allah dan hamba Tuhan Bu. Nah ini ayatnya ya, saya kasih bukti. Yakobus adalah hamba Allah dan hamba Tuhan ya. Di mana itu? Yakobus 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Allah. Salam dari Yakobus ya, jelas ya, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah ini yang jelas ya. Jadi salam dari Yakobus itu maksudnya yang nulis Yakobus, makanya kan disebut kitab Yakobus karena yang nulis Yakobus. Dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi Yakobus ini hamba Allah dan juga hamba Tuhan, hamba Tuhan Yesus gitu loh ya. Lalu ini ayatnya Paulus itu juga adalah hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus juga. Ada di mana? Ada di Titus 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Allah. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, jadi Paulus ini juga adalah hamba Allah dan rasul ya. Hamba Tuhan itu dia menjadi rasul, maksudnya dia hamba Tuhan tapi menjadi rasul Yesus Kristus, jabatannya sebagai rasul gitu loh maksudnya, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan seterusnya ya. Ada lagi Roma 1 ayat 1 ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Nah ini jelas toh ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil. Nah dipanggil itu maksudnya jabatannya ya, dipilih menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah ya. Jadi dia punya dua jabatan ini Paulus ini maksudnya ya. Pertama dia sebagai rasul dan juga dia sebagai penginjil ya, pemberita Injil seperti saya penginjil. Nah itu jabatan ya, pendeta itu kan jabatan, nama jabatan, paham ya ini ya. Nah, jadi itu maksudnya hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus. Terus ini ayatnya Petrus adalah juga hamba Kristus atau hamba Tuhan Yesus Bu. Ada di 2 Petrus 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Allah. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, dan Petrus pasti juga adalah hamba Allah. Kenapa? Ya karena kan Petrus kan sudah termasuk sudah dimerdekakan dari dosa sesuai dengan Roma 6 ayat 22. Kalau kita baca di sana itu apa? Kita dimerdekakan dan menjadi hamba Allah, kan begitu ya. Nah, kan termasuk Petrus kan artinya. Nah, sebab itu Petrus bisa mengajar jemaat agar apa? Hidup sebagai hamba Allah, kan begitu ya. 1 Petrus 2 ayat 16 ini bunyinya ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, itu kan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, jadi hamba Allah itu juga kita semua yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya, atau jemaat lah ya, itu jelas ya ini ya. Jadi jangan berpikir hamba Allah itu pokoknya hanya pendeta saja. Nah, jangan begitu, itu pikiran sempit. Padahal hamba Allah atau hamba Tuhan itu semua orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Bu. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri itu juga adalah hamba Allah atau hamba Bapa Bro. Apa Bu? Sampai Bro ya. Lalu Ibu itu Erni berkata, oh iya, ayatnya mana Pak yang mengatakan bahwa Yesus itu hamba Allah? Nah ini ya, coba baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Demikian firman Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, huruf besar ya, yaitu siapa? Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah ini jelas kan. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu juga adalah hamba Allah. Ayatnya salah satunya di sini, masih ada yang lain ya, tapi cukup satu ya, nanti Ibu cari sendiri di Alkitab. Jadi Yesus itu juga sendiri adalah hamba Allah, tertulis jelas sekali ya kan ya. Saya ulang lah, Kisah Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, jadi kan di sini jelas Yesus itu adalah siapa? Hamba Allah atau hamba Bapa. Jelas kan? Nah, jadi sudah paham ya. Lalu Ibu Erni berkata, oh iya sudah paham Pak. Nah, jadi kalau Ibu sudah paham, maka sekarang Ibu saya kasih tahu bahwa setiap orang percaya atau hamba Allah itu telah diberi talenta atau kepandaian atau hal yang khusus oleh Allah, minimal satu Bu ya. Kebisaan atau kepandaian itu minimal Tuhan kasih satu setiap anak-anak Tuhan itu ya. Ini ayatnya ya, Matius 25 ayat 15. Demikian bunyi firman Allah. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Nah ini Pak, minimal 1 kan, masing-masing apa? Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah ini kan suatu perumpamaan tentang bagaimana Allah itu memberikan kepercayaan kepada setiap anak-anaknya itu kepandaian yang berbeda-beda. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1 saja, tapi minimal 1 kan ya. Nah talenta itu ada yang sama ya, misalkan sama-sama bisa pandai dalam bidang bahasa ya kan. Ada banyak juga orang yang lain orang percaya juga yang lain juga bisa pandai bahasa misalkan. Nah, itu maksudnya talentanya sama, ada yang beda ya. Jadi mungkin yang itu bisa pandai bahasa, yang ini pandainya adalah jahit menjahit dan sebagainya lah ya. Banyak ya, satu keahlian khusus itu kan ada macam-macam di dunia ini ya, yang bisa dimiliki oleh orang itu kan banyak sekali ya, kepandaian khusus itu. Nah, itu Alkitab menyebutnya sebagai talenta ya.
Nah, misalnya ada yang pandai bahasa, memasak, ada juga yang bisa berbagai macam, ya seperti tadi toh, ada yang bisa diberi 5 talenta kebisaan. Nah, itu kan tergantung kesanggupan masing-masing kan, dikatakan begitu ya, atau pemberian Allah ya kan, berdasarkan kesanggupan orang itu ya, dan berdasarkan pemberian Allah begitu. Jadi semua orang percaya itu kan adalah tubuh Kristus, Bu. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi macam-macam ya. Kita lihat aja tubuh kita ini ya terdiri dari apa saja ya. Nah, masing-masing orang percaya itu diberi tugas atau menjadi apa di dalam anggota tubuh Kristus itu ya, tidak sama kan. Nah, sesuai dengan apa yang dia artinya dia menjadi apalah di tubuh Kristus itu lah, menjadi tangan apa kaki ya, pokoknya dia adalah anggota tubuh Kristus. Jelas ya Bu ya. Lalu Ernie berkata, oh gitu ya, gini Pak, to the point aja Pak, apakah hamba Tuhan atau orang percaya itu boleh berpolitik atau tidak Pak? Gitu Pak pertanyaan saya. Saya jawab, nah kalau Ibu sudah paham tentang siapakah hamba Tuhan, maka harusnya itu Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu sendiri, ya kan? Kan sudah saya jelaskan di atas siapa yang disebut hamba Tuhan itu, ya kan Bu? Lalu Ibu Ernie berkata, oh hamba Tuhan itu kan semua orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus Pak, katanya tadi di atas. Saya jawab, iya, artinya hamba Tuhan tuh yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diberi talenta sebagai pendeta misalkan, yaitu tugasnya harus tahu sebagai pendeta itu tugasnya apa. Nah itu gitu Bu. Nah dia itu talentanya situ. Nah demikian pula hamba Allah atau hamba Tuhan yang diberi talenta di bidang lain, misalkan jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya, itu juga harus tahu tugasnya itu apa gitu loh ya. Jadi masing-masing tubuh Kristus itu saling melengkapi atau saling melakukan tugasnya atau fungsinya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak bisa ya tangan jadi kaki atau sebaliknya kaki jadi tangan. Waduh ya, itu namanya kacau Bu, error namanya. Jelas ya Bu ya. Sampai di sini ya. Ya kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Tuhan berkati.